Hari ini mata ketiga akan membahas tentang komputer prasejarah, atau lebih spesifiknya adalah komputer analog yang terbuat dari perunggu oleh orang Yunani kuno pada 150 sebelum Masehi. Nama mesin atau kalkulator ini disebut mekanisme Antikythera. Sekilas terdengar agak aneh mendefinisikan mesin atau kalkulator ini sebagai komputer analog, seperti gaya sastra dari kios jalanan. Tetapi pada kenyataannya, definisi ini dikutip dari jurnal akademik Nature. Terkait penelitian ini, Nature pernah menerbitkan 2 makalah, masing-masing pada tahun 2006 dan 2008. Makalah pertama menyebutkan fungsi mesin akhirnya terpecahkan, sementara di makalah kedua mengatakan, tunggu dulu, tampaknya mesin itu memiliki fungsi yang lebih misterius. Mengapa disebut mesin Antikythera? Karena Antikythera adalah sebuah pulau kecil antara Kreta dan semenanjung Yunani. Pulau kecil ini kebetulan berada tepat di jalur air dari Persia ke Roma. Bangsa Romawi telah bangkit pada tahun 150 sebelum Masehi. Di sini adalah jalur air atau perairan yang sibuk untuk interaksi antara Republik Romawi dan dunia luar. Jelas pulau kecil di jalur air ini menjadi mimpi buruk bagi para awak kapal. Setiap saat ketika dewa marah, angin kencang dan ombak akan menjungkir balikan kapal di garis pantai pulau kecil ini. Benar saja, suatu hari di tahun 150 sebelum Masehi, sebuah kapal Romawi yang penuh dengan muatan harta karun mengalami kecelakaan di perairan Antikythera. Dan komputer prasejarah itu juga berada di antara harta karun ini. 2000 tahun kemudian atau sekitar tahun 1900, nelayan setempat menemukan sebuah kapal karam dan melaporkannya kepada pemerintah Yunani. Pemerintah Yunani kemudian mengangkat harta karun yang terdiri dari patung perunggu, patung marmer dan harta karun lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Menurut para penyelam, tidak ada satupun dari mereka yang tahu benda apa itu ketika melihat komputer prasejarah tersebut. Benda itu jauh lebih rumit dan kompleks daripada perangkat apapun yang pernah ditemukan dalam periode yang sama. Karena terbuat dari perunggu dan terendam di dasar laut selama 2000 tahun, sehingga rentan retak saking rapuhnya seperti kue Napoleon. Jadi mesin yang kita lihat sekarang bentuknya seperti itu, tidak utuh lagi. Tapi apa sebenarnya komponen internal mesin ini? Sampai pada tahun 1950-an ketika manusia memiliki teknologi sinar X, ilmuwan secara bertahap baru tahu setelah membedah bagian dalam mesin tersebut. Ternyata benda misterius ini 10.000 kali lebih rumit dari yang diperkirakan semula. Itu adalah semacam instrumen presisi. Struktur roda gigi internalnya tidak kurang dari 30 unit dan serangkaian desain interlocking yang rumit. Selain itu, di balik desain juga terdapat algoritma mekanik yang sangat-sangat menakjubkan. 2100 tahun yang lalu, para insinyur Yunani kuno juga tahu bagaimana membuat miniatur dan merancang mesin ini dalam sebuah kotak dengan tinggi sekitar 40 cm, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Tampaknya mesin juga dirancang dengan 3 dial, tampilan jam di bagian depan dan belakangnya. Sementara di samping mesin terdapat jib atau sepan lengan untuk power penggerak, dan dial tampilan jam di bagian depan juga penuh dengan serangkaian tulisan. Ada sekitar 2000 karakter. Sepertinya merupakan manualnya petunjuk keterangan. Filosofi desain dan algoritma roda giginya jauh melampaui jam astronomi yang ditemukan oleh generasi selanjutnya dan mencapai tingkat komputerisasi di awal abad ke-20. Direktur Hublot Research and Development, Matthias Butet, mengatakan bahwa mesin ini berisi desain mutakhir yang tidak tersedia dalam pembuatan jam tangan modern. Tapi apa sebenarnya fungsi dari instrumen canggih ini? Sehubungan dengan itu, para ilmuwan kembali mempelajarinya selama 50 tahun lagi dan berbagai dugaan pun muncul dalam 50 tahun terakhir ini. Karena ditemukan di pantai, para peneliti pun menghubungkannya dengan peta kuno yang melintasi ruang dan waktu. Lalu banyak ilmuwan yang mencoba membuktikannya bahwa benda itu adalah GPS kuno. Dengan bantuan perangkat inilah pelaut kuno dapat mensimulasikan penentuan posisi satelit melalui astrologi
dan mencatat posisi akurat mereka dan menggambar grafik garis pantai yang sama akuratnya dengan GPS. Arah kesimpulan ini sekilas tampak masuk akal, tetapi bagaikan jalan buntu bagi para ilmuwan modern yang masih berjalan di tempat meski telah mempelajarinya selama lebih dari 50 tahun. Baru pada tahun 2006, jurnal Nature menerbitkan sebuah makalah yang sepenuhnya mengubah pola pikir peneliti. Kawanan ilmuwan akhirnya keluar dari jalan buntu ini. Hasil penelitian Nature memberitahu kita beranikan diri untuk menyimpulkan mesin itu adalah komputer yang memiliki 3 fungsi: input, perhitungan data, dan output, bukan instrumen pengamatan astronomi sesederhana itu. Nature, coba lihatlah mesin ini. Setelah direstorasi operasionalnya, Nature mengatakan bahwa instrumen mesin itu dipasang dalam kotak persegi panjang. Datanya dapat ditampilkan di bagian depan dan belakang. Dial yang lebih besar di depan menunjukkan 365 dan 1/4 hari setahun dihitung menurut kalender matahari Mesir. Ya, tidak ada bedanya dengan perhitungan kalender matahari saat ini. Sedangkan dial yang lebih kecil di lingkaran dalam menunjukkan tanda 12 zodiak yang menunjukkan posisi matahari. Dengan memutar gagang pegangan ini, bola kecil pada jarum penunjuk akan berotasi. Perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap dan berevolusi. Peredaran planet mengelilingi matahari yang secara akurat menunjukkan posisi matahari dan bulan dalam setahun. Sedangkan bola hitam putih menunjukkan fase bulan pada hari itu. Untuk memastikan keakuratannya baik pada hitungan hari atau tahun, dial di belakang mesin ini akan menampilkan informasi lebih rinci tentang fase bulan pada hari itu. Sedangkan dial lainnya menunjukkan informasi tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sementara itu gagang lengan digunakan untuk memasukkan waktu. Saat gagang lengan diputar, fenomena astronomi masa depan akan dihitung dan ditampilkan dalam periode pengamatan yang diperlukan. Data-data seperti posisi bumi, bulan, fase bulan, dan keadaan gerhana bulan dan matahari adalah spekulasi yang paling otoritatif saat ini. Menurut spekulasi ini, mekanisme Antikythera juga telah direkonstruksi dan jawaban terkait fungsi mesin tersebut sepertinya telah terungkap. Mesin yang dimaksud ini adalah komputer kuno untuk menghitung data astronomi. Tapi jawaban ini sepertinya ada celahnya. Apakah ini semua merupakan fungsi dari komputer prasejarah itu? Jika tidak digunakan untuk navigasi dan dirancang sedemikian portable, lalu apa artinya? Posisi matahari, bulan, fase bulan, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Mengapa menggunakan perangkat portable untuk memuat data rahasia pemantauan astronomi? Mengapa tidak merancang mesin besar yang lebih mudah diamati, lebih akurat, dan lebih mudah dibuat? Mengapa data-data yang hanya membutuhkan beberapa orang untuk memahami instrumen yang luar biasa ini dibuat sedemikian kecil? Apa masih ada fungsi praktis lainnya? Apakah komputer prasejarah yang dirancang sedemikian rupa oleh orang Yunani kuno itu hanya untuk memamerkan teknologi mereka? Terkait tanda tanya ini pada tahun 2008 silam, Nature kembali mengatakan setelah ditelaah selama 2 tahun lagi, tunggu dulu. Mesin ini tampaknya mampu melacak lintasan dan posisi planet-planet tertentu, termasuk Venus. Mesin ini juga tampaknya ada hubungannya dengan astrologi. Sampai pada titik penelitian ini, antusias penelitian Antikythera tiba-tiba meredup. Tidak ada lagi kesimpulan selanjutnya setelah Nature menjatuhkan setengah kalimat, seakan-akan semua penelitian tentang mekanisme Antikythera telah berubah menjadi rahasia. Keheningan suara resmi merepresentatifkan ledakan spekulasi di tengah masyarakat. Ada yang meyakini bahwa mesin itu adalah instrumen bahari yang dapat memberitahu pelaut tentang arah angin dan pasang surut dengan memprediksi data rinci bulan. Selain itu, alasan heningnya suara resmi adalah karena mereka menemukan ilmu astrologi melalui komputer ini. Itu adalah komputer astrologi yang digunakan untuk memprediksi masa depan. Pihak resmi pasti telah membandingkan peristiwa besar yang diprediksi dari mesin tersebut dengan sejarah dan menemukan ternyata semua itu bersesuaian. Kemudian dihadapkan dengan fatalisme yang kuat, pejabat resmi tidak punya pilihan selain tutup mulut. Baiklah,
Kita kesampingkan dulu spekulasi-spekulasi di atas. Sebaiknya kita bertanya satu poin yang paling sederhana dengan menelusuri pemikiran peradaban maju prasejarah. Siapa gerangan sebenarnya yang menemukan mesin itu? Untuk siapa dan apa tujuannya? Selain itu, algoritma roda gigi pada mesin tersebut adalah desain cerdik yang mencengangkan para insinyur dan matematikawan masa kini. Jika kita lihat manual teks Yunani di atas, apakah bisa kita pastikan mesin itu ditemukan dan dirancang oleh orang Yunani kuno 2100 tahun yang lalu? Atau mungkinkah orang Yunani kuno hanya perakit Lego sesuai dengan instruksi di atas? Mesin itu terlalu mutakhir dari sudut pandang teknik, matematika, astronomi dan semacamnya, sama sekali melampaui tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia 2100 tahun yang lalu. Tidak diragukan, jika kita mengubah sudut pandang, mesin itu tidak ada nilai praktisnya. Siapa tahu itu tak lebih dari sebuah Lego, yakni alat bantu mengajar yang dibagikan seorang guru kepada siswanya untuk merakit, belajar, dan memahami pengetahuan. Dengan begitu, bukankah semua pertanyaan di atas sudah terpecahkan? Orang Yunani kuno adalah pelajar, sementara mesin Antikythera adalah sebuah alat bantu pengajaran dari peradaban maju prasejarah. Yunani kuno pada 2100 tahun silam ketika itu, manusia belum menemukan kertas dan masih era teks vektor. Lalu bagaimana caranya orang-orang kala itu menyebarkan sejumlah besar ilmu pengetahuan secara efektif? Tentu saja itu adalah alat bantu pengajaran yang memadatkan semua jenis ilmu pengetahuan. Mungkin mesin Antikythera ini adalah peninggalan Atlantis. Itu adalah alat peraga yang diajarkan peradaban maju prasejarah secara diam-diam kepada umat manusia. Siswa terbaik dari alat peraga ini saat ini adalah pencipta alat peraga yang menjadi target pihak resmi, Archimedes. Archimedes 287 sebelum Masehi hingga 212 sebelum Masehi adalah seorang ahli matematika dan penemu dari Yunani yang terkenal. Menurut catatan Cicero 106 sebelum Masehi hingga 43 sebelum Masehi, seorang filsuf, orator, pengacara, penulis dan negarawan Romawi kuno, Archimedes masih memiliki setidaknya dua alat bantu pengajaran yang lebih maju. Salah satunya adalah bola armiller, sebuah model objek di angkasa yang terdiri dari sebuah wadah bola bercincin, dan orrery, yakni model mekanis tata surya yang menggambarkan atau memprediksi posisi relatif dan pergerakan planet dan bulan. Sebelum restorasi mesin Antikythera, catatan Cicero hanya dianggap sebagai legenda karena deskripsinya tentang kedua mesin tersebut telah jauh melampaui ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Dan setelah rekonstruksi mesin Antikythera, kita seakan melihat orang bijak Yunani sedang duduk di alun-alun di bawah sinar matahari seperti anak kecil yang baru terbuka pemahamannya dan bermain dengan alat peraga dengan penasaran, dan teknologi manusia pun mulai bertunas dari sini. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.